Pencinta sapaan jiwa yang terkasih, kita berjumpa lagi. Salam sehat dalam lindungan Tuhan dari saya, Romo Anton Kapitan PR. Aneh tapi nyata, janjinya sehidup semati kita berdua. Baru seumur jagung usia pernikahannya. Sudah minta untuk cerai atas nama saya tidak cocok lagi dengan dia. Apakah inti perkawinan adalah soal cocok dan tidak cocok? Sebenarnya harus dibilang aneh, tapi entahlah mana yang benar. Katanya zaman now punya tren, sudah jadi suami Kristiani yang sah. Tapi STT alias selingkuh tipis-tipis sampai selingkuh tebal-tebal jadi suratan atas nama saya tidak menemukan lagi kebahagiaan dengan istri saya. Saya tidak nyaman lagi dengan suami saya. Model kebahagiaan dan rasa aman macam mana yang dicari, hingga janji perkawinan suci harus dikhianati dengan berselingkuh. Sahabat sekalian, biasanya diawali dengan kisah cinta sejati yang kekasannya adalah mencintai apa adanya dengan total dan bukan ada apanya dengan beragam modus, sebagaimana telah kita renungkan bersama dalam edisi yang lalu dari channel Sapaan Jiwa ini. Sepasang kekasih memutuskan untuk mengikrarkan janji saling setia sebagai suami istri Katolik dalam bingkai perayaan penerimaan sakramen perkawinan. Dalam penerimaan sakramen perkawinan itu, sepasang kekasih menyatakan janji suci di hadapan Tuhan dan gereja untuk saling setia sebagai suami istri Katolik. Janji suci itu direstui oleh Allah dan dikukuhkan gereja melalui forma sakramen, yakni kata-kata khusus yang diucapkan imam yang memimpin perayaan dan juga melalui doa berkat untuk kedua mempelai. Tentang janji suci perkawinan, mempelai pria menyatakan dengan tulus ikhlas untuk menjadi suami bagi mempelai perempuan yang ada di hadapannya. Demikian juga mempelai perempuan menyatakan dengan tulus ikhlas untuk menjadi istri bagi mempelai pria yang ada di hadapannya. Lalu keduanya berjanji untuk saling setia dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, dalam untung dan malang. Dan menegaskan bahwa keduanya akan saling mencintai dan menghormati seumur hidup. Sesudah itu, janji kedua mempelai dipertegas lagi oleh kedua mempelai dengan mengatakan, berjanji demi Allah dan demi Injil suci Allah. Sungguh mulia dan bermartabat sekali janji perkawinan Katolik, sahabat-sahabat sekalian. Seusai janji perkawinan suci ini, biasanya imam yang memimpin perayaan akan mengatakan atas nama gereja Allah dan di hadapan Bapak Mama saksi serta semua yang hadir dalam perayaan tersebut. Perayaan perkawinan yang ditandai dengan janji suci perkawinan itu adalah perkawinan Katolik yang sah, dan perkawinan itu adalah sakramen yang artinya
Janji suci perkawinan kedua mempelai itu akan dijalankan oleh keduanya sedemikian sehingga dapat menjadi bukti kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi suami istri, bagi keluarga, bagi masyarakat sekitar, dan bagi alam semesta. Lalu imam akan mengungkapkan meterai, cap perkawinan suci, dengan mengulang kata-kata Yesus sebagaimana dapat kita baca di dalam Injil Markus bab 10 ayat 9 atau teks kitab suci yang paralel dengannya. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Puncak perayaan dicapai ketika imam mengucapkan doa berkat untuk kedua mempelai. Sebagai seorang imam yang sudah memimpin perayaan Ekaristi perkawinan sekian banyak, saya sadar doa berkat untuk kedua mempelai itu adalah doa gereja untuk memohon bantuan Allah bagi kedua mempelai yang walaupun memiliki harta cinta sejati di dalam hati dan telah menyatakan siap untuk saling setia sebagai suami istri Katolik. Sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 7, kedua mempelai itu adalah bejana tanah liat. Mempunyai harta di dalam bejana tanah liat itu, maka mutlak memerlukan kekuatan dari Allah yang melimpah-limpah untuk menolong mereka. Itulah sebabnya gereja menyiapkan doa berkat untuk kedua mempelai. Sahabat sekalian, berpijak pada janji perkawinan suci dan doa berkat untuk kedua mempelai yang diungkapkan oleh imam dengan agung. Saya dan Anda tentu mengakui hikmat dan agungnya perayaan penerimaan sakramen perkawinan hingga mengagumi, menghargai, dan menghormati martabat perkawinan Kristiani. Apalagi dalam perayaan perkawinan itu, biasanya orang tua, keluarga, sahabat kenalan, bahkan juga mantan pacar bisa jadi hadir dan turut memberi doa restu, dan mereka pun telah menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa kedua mempelai itu telah berjanji untuk saling setia sebagai suami istri Katolik yang sah dengan mantap, meyakinkan. Lanjutannya sesudah perayaan Ekaristi perkawinan, biasanya ada resepsi, entah itu resepsi pernikahan sederhana dengan alokasi dana 2-5 juta atau resepsi meriah dengan kisaran anggaran puluhan juta, ratusan hingga miliaran rupiah. Apa yang kiranya masih kurang dari perayaan perkawinan yang sedemikian spesial itu, sahabat-sahabatku sekalian, sehingga baru seumur jagung usia pernikahan suami tinggalkan istri untuk selamanya atau istri tinggalkan suami untuk selamanya. Lalu cari nyaman dengan Bill dan Will alias pria idaman lain, wanita idaman lain. Lanjutannya mulai rancang strategi supaya terjadi kasus sehingga dapat menjadi alat bukti yang dilidik oleh pihak berwenang, lalu dilimpahkan ke pengadilan untuk dapatkan status hukum cerai dari pasangan yang sah. Spontan sebagai imam, saya sedih dan prihatin. Bagaimana mungkin
Nikahnya begitu mulia di dalam rumah Tuhan dan direstui oleh Allah dengan ungkapan, jangan diceraikan manusia apa yang telah dipersatukan Allah. Nyatanya di ruang pengadilan, suami istri resmi bercerai. Atau setidaknya sesudah hidup bersama sekian tahun, suami kabur dari rumah tinggalkan istri dan anak-anak. Atau sebaliknya, istri semangat lari dari rumah tinggalkan suami dan anak-anak. Wahai suami istri yang telah berjanji untuk saling setia sebagai suami istri Katolik yang sah, dan untukmu kaula muda yang sedang mempersiapkan diri untuk menyatakan janji nikah saling setia sebagai suami istri Katolik, mari berjuang sampai titik darah penghabisan untuk martabat perkawinan Kristiani dan demi janji suci yang telah diikrarkan itu. Janji demi Allah, mestinya janji itu harus dipatuhi. Pada Allah, berdua telah berjanji untuk saling setia sebagai suami istri. Mestinya janji itu dijunjung tinggi. Janji demi Allah dan Injil suci Allah untuk saling setia sebagai suami istri, mestinya janji itu dipegang teguh hingga kesetiaan berdua dapat menjadi kisah yang menyenangkan, dapat menjadi evangelion, kabar sukacita bagi keluarga lain, bagi kaula muda yang dalam keadaan jatuh cinta selalu bersemangat dengan ungkapan sehidup semati kita berdua dan seterusnya. Sahabat sekalian, perkenankan saya untuk menitipkan seruan ini. Tolong jangan hina martabat perkawinan Kristiani dengan mengkhianati, melanggar janji suci perkawinan. Janji mulai hari ini, saya suamimu, saya istrimu. Tapi kenapa janji suci itu hanya terasa di dalam rumah, dan itu pun tidak seberapa karena kenyataan hidup di dalam rumah seperti ini. Suami berlaku gaya bos, sementara istri diperlakukan tidak selayaknya istri. Istri disuruh sesuka hati. Apalagi dibilang sudah bayar belis, sudah melunasi mahar perkawinan. Istri dijadikan objek pelampiasan segala hasrat suami. Istri tidak punya hak bicara kecuali wajib menjalankan apa yang dikatakan oleh sang bos. Istri tidak boleh makan semeja dengan suami. Istri dimarah-marahi, dihina, difitnah, diolok-olok, dipukul hingga babak belur, lalu ditinggalkan begitu saja atau diusir, disuruh pergi tinggalkan rumah dan diminta untuk kembali ke rumah orang tuanya. Kalau keadaannya seperti ini, mesti disadari suami sedang mengkhianati janji suci dengan berlaku tidak manusiawi, kalau tidak mau dibilang biadab. Sedang istri sedang diperlakukan tidak manusiawi, kalau tidak mau dibilang diperlakukan ala binatang. Konfliknya terjadi yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang terkadang pelakunya juga bisa terbalik. Istri yang melakukan kekerasan terhadap suami dan terbukti sedang mengkhianati janji suci karena istri tidak menghormati
suami sebagaimana telah diungkapkan di dalam janji suci pernikahan. Sahabat sekalian, saya hendak mengungkapkan satu pengalaman yang sangat menarik dan pantas untuk dicermati. Tapi saya juga mesti katakan lebih lanjut. Biasanya di luar rumah juga kenyataannya seperti ini. Cincin perkawinan yang melingkar di jari manis tangan kanan dilepaskan oleh suami istri yang telah menikah sah supaya tidak ketahuan bahwa telah bersuami, telah beristri. Di luar rumah bahkan mengaku terus terang, beta masih sendiri, aku masih jomblo. Lalu ikutannya tindakan tidak setia yang dipertontonkan. Ada satu kisah yang seperti tadi sudah saya katakan hendak saya ungkapkan. Seorang suami di salah satu wilayah yang pernah saya layani memiliki satu kisah yang unik. Ia punya kebiasaan seperti ini. Kalau dapat jatah makan siang di tempat kerja, ia akan berusaha membawa jatah makan siang itu sampai di rumah. Barulah menikmatinya bersama istri dan anak-anak. Kalau dapat traktir dari teman kerja, biasanya sebelum meninggalkan rumah makan tempat di mana ia menikmati traktiran itu, ia akan membelikan makanan persis seperti yang tadi dinikmati dalam traktiran itu dan membawanya pulang kepada istri dan anak-anak. Nampaknya aneh, tapi ini satu pengalaman unik yang pantas untuk saya bagikan. Namun ada pengalaman lain yang membuat saya sedikit terganggu. Seorang suami pernah mengungkapkan kepada saya, "Romo, gaji itu urusan istri dan anak-anak. Tapi kalau ada uang lembur, uang perjalanan keluar daerah, istri tidak boleh cek. Itu urusan saya, itu hak saya. Mau saya gunakan uang itu untuk apa? Istri tidak boleh pernah cek. Kalau sampai istri mengecek uang itu, bibirnya berdarah." Janjinya saling setia dalam suka. Masa dapat tambahan penghasilan kok disembunyikan? Apakah mau dinikmati sendiri? Lalu, apakah mau membangun kesetiaan semu dengan wanita idaman lain? Inikah yang namanya janji saling setia dalam suka? Janji saling setia dalam sakit dan malang. Saat suami sakit, istri lebih sibuk tata diri supaya tetap tampak cantik, dan perkara sakit diserahkan kepada saudari suami dan keluarga suami. Istri lebih sibuk dengan HP ketimbang memperhatikan air panas untuk memandikan suami. Istri lebih sibuk dengan pekerjaan di luar rumah dan asik jalan-jalan dengan sahabat kenalan ketimbang memperhatikan makanan untuk suami yang sedang sakit. Janji untuk saling setia dalam sakit. Tapi saat istri sakit, suami lebih banyak tinggalkan rumah, tinggalkan istri, dan serahkan urusan sakitnya istri kepada anak-anak di rumah dengan alasan, "Bapak lagi pertemuan penting di luar, Bapak lagi ada urusan penting," dan sebagainya.
Sebenarnya saya mau bertanya, mengapa dalam situasi sakit dan malang seperti ini, suami istri memilih untuk bersandiwara dengan janji perkawinan? Sahabat sekalian, bersandiwara dengan janji perkawinan, taruhannya tidak lain dan tidak bukan adalah sakralitas perkawinan, kekudusan perkawinan dihina dan diobok-obok. Untukmu yang sedang menghina martabat perkawinan suci dengan mengkhianati, melanggar janji suci pernikahan, dan untukmu kaulah muda yang telah berencana untuk menodai kesucian perkawinan dengan kawin kontrak alias nikah untuk beberapa tahun saja, lalu kalau tidak cocok kita akan cerai dan cari baru lagi. Saya harus mengatakan, perkawinan Kristiani, khususnya perkawinan Katolik yang monogam dan tak terceraikan itu sesungguhnya bermartabat, semartabat dirimu sebagai gambar dan rupa Allah. Perkawinan itu adalah panggilan luhur untuk ikut mencipta manusia bersama Allah pencipta. Maka jangan direndahkan hanya demi kenikmatan semata. Perkawinan itu luhur dan sakramental, yang berarti melalui perkawinan itu suami hadir dan menyelamatkan istri dan anak-anak seperti Kristus hadir dan menyelamatkan gereja. Melalui perkawinan itu, istri hadir dan menghargai, menghormati martabat suami semartabat diri istri. Seperti gereja selalu hadir di hadapan Kristus, menghormati dan mengakuinya sebagai juru selamat. Rasul Paulus bicara dengan sangat bagus dan indah sekali tentang martabat suami istri dalam kaitan dengan martabat perkawinan yang begitu luhur. Karena mengambil bagian dalam kasih Kristus atau karena menjadikan kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Sahabat sekalian dapat membacanya di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33 yang intinya adalah suami kasih istri seturut pola Kristus mengasihi gerejanya sampai titik darah penghabisan. Seperti Kristus menguduskan gereja dengan darahnya sendiri, mestinya suami menguduskan, menyelamatkan istri dan anak-anak dengan seluruh dirinya secara bermartabat. Demikian pula istri hadir dan menghormati, menghargai suami sebagai yang menafkahi istri dan anak-anak, seperti gereja hadir dan mengakui hingga mengimani Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Kalau apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sungguh diperhatikan oleh suami istri dan kaula muda, niscaya janji perkawinan suci akan tetap dijunjung tinggi dan martabat perkawinan suci, kekudusan perkawinan suci tidak mungkin dipermainkan sesuka hati, melainkan akan tetap dihargai dan dihormati. Sahabat sekalian, pastikan kisah hidup perkawinan suci tetap terpelihara hingga pesta perak dan emas perkawinan, sampai masuk dalam pesta pernikahan anak domba di surga abadi, walaupun kita tak lebih dari bejana tanah liat. Sebab dalam keadaan demikianlah suami istri telah dipanggil untuk saling mencintai
dengan tulus, dengan total dan apa adanya itu, hingga menyatakan janji suci dan telah mendapat restu dari Allah. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Berkat Allah saya mohonkan untuk keluarga-keluarga Kristiani, untuk keluarga-keluarga Katolik, dan untuk kaula muda, untuk kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.